Teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika dalam episode Ketemu Penulis, di mana Bernika ketemu penulis bertujuan untuk bertukar cerita, berbagi pengalaman, memotivasi, dan memberi inspirasi buat teman-teman semua, buat sahabat Guepedia semua, gimana nih menjadi penulis terkenal, penulis sukses, dan penulis hebat. Tapi sebelum videonya lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk kita simak videonya. Selamat siang Kak Surya Paunganan. Ya. Hai teman-teman Guepedia, sekarang Bernika udah sama Kak Surya Paunganan. Boleh Kak dikenalin dulu nih sama sahabat-sahabat Guepedia, perkenalkan nama atau alamat rumahnya. Hai semuanya, nama aku Surya Paunganan. Asalnya dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, jauh. Wow, jauh sekali ya Kak. Iya, baru aja ngeluarin buku, judulnya Midsummer Night, dibantu sama penerbit Guepedia. Iya, benar. Gimana Pak kabarnya di sana? Baik. Lagi mendung di sini, mau hujan. Kalau boleh tahu kesibukannya apa Kak sehari-hari? Sehari-hari ngurusin anak, terus ada bisnis sedikit juga. Terus promosi buku, kalau sekarang lagi sibuk promosi buku juga. Oh, Kakak sudah memiliki anak ya Kak? Iya, satu. Sangat produktif sekali ya Kak, mengurus anak. Iya, produktif dari rumah. Terus dibantuin Guepedia tuh bener-bener aku tuh ngerasa berterima kasih gitu dan bersyukur ketemu penerbit Guepedia. Iya baik Kak. Baik, kita langsung masuk aja ya Kak ke judul bukunya, yaitu Midsummer Night. Ya. Aku bacain dulu sinopsisnya. Karena kan banyak teman-teman nih yang belum tahu judul buku Kakak atau sinopsisnya kayak gimana sih. Sekarang saya Bernika kasih tahu ya. Saya bacain dulu ya. Mika Wibowi, benar Kak? Mika Wibowi. Mika Wibowi mengunjungi sahabatnya Mizuhara Yoko di kota Tokyo pada suatu hari di pertengahan musim panas. Dalam perjalanannya, Mika bertemu lelaki aneh yang berhasil menyelamatkannya dari kecelakaan mobil. Mobil yang sudah nyaris menabraknya tiba-tiba berhenti. Ketika Mika menanyakan identitas pria itu tanpa tahu penyebabnya, kepala Mika justru dipukul hingga pingsan. Belakangan Mika kemudian mengetahui bahwa pria itu adalah seorang penyihir. Wow, ini diceritakan bagaimana nih Kak ceritanya? Jadi ini genrenya fantasi romance. Dan ceritanya itu seperti yang di sinopsis. Jadi Mika ini asalnya dari Indonesia, dia ke Jepang itu karena temennya panggil kan, udah 3 tahun lebih dia masih nganggur. Habis itu di tengah perjalanan menuju ke kantor temennya, karena temennya berhalangan buat jemput dia di bandara, jadi dia naik taksi sendiri kan ke kantor temennya. Nah di perjalanan itu dia ketemu sama di tengah perjalanan itu dia ngalamin kecelakaan gitu. Dia mengalami kecelakaan, tapi mobil yang nyaris nabrak dia itu nggak jadi nabrak dia karena semua waktu itu tiba-tiba berhenti gitu, kayak membeku. Waktu dia mikir dia bakalan mati, ternyata nggak mati gitu. Waktu mobilnya tuh berhenti tiba-tiba. Pas dia buka mata, loh dia ketemu sama cowok yang fisiknya agak aneh gitu ya. Nah disitulah dia petualangannya bermulai gitu. Jadi habis itu dia ketemu sama pas kecelakaan, terus ketemu juga sama tokoh utama lainnya yang profesinya itu artis papan atas di Jepang, kayak gitu. Nah, cerita ini terinspirasi dari siapa sih Kak? Kalau boleh tahu? Inspirasi sih apa ya? Jadi
ke bawah gitu ya. Tapi kalau nggak ada sih. Cuma emang suka kalau baca novel suka genre yang fantasi gitu, romance fantasi. Nah, buat nama tokoh ini, nama tokoh ini kakak yang namain sendiri atau terinspirasi dari siapa gitu kak? Karena nama tokohnya sangat menarik, gimana kak? Nama tokoh. Kalau yang nama tokoh yang cewek itu yang Wibowi itu sebenarnya kan aku ngefans ya sama artis Indonesia yang namanya Pamela Wibowi itu. Pemi Wibowi. Aku suka Pemi Bowie. Aku suka dia, jadi namanya aku sambungin. Kalau yang karakter dua pria di dalam itu emang nama Jepang sih itu. Oh gitu. Nah ini buku kakak yang kalau ini yang pertama. Dan akan adakah buku yang kedua kak? Kalau dari seri ini sih enggak ya. Banyak yang nanya apa ini ada sequelnya atau enggak? Kayaknya enggak, karena satu novel ini aja aku tulis 8 tahun dan itu udah capek banget. Jadi kalau mau berikutnya kayaknya bukan ini. Kayaknya mungkin masih romance tapi udah nggak fantasi lagi. Wow, prosesnya sangat panjang ya kak, 8 tahun. Iya. Itu bagaimana kak bisa sampai 8 tahun? Apakah ada kendala atau sempat stop dulu baru mulai lanjut? Bisa nggak tuh kak ceritain kok bisa selama itu sampai 8 tahun? Iya, jadi ini aku nulis pertama kali pas lagi skripsi. Dan waktu itu tuh lagi sebenarnya udah nunggu jadwal ini, udah kebiasaan begadang sampai jam 4 subuh. Normally tiba-tiba pengen nulis yang ide cerita kayak gini gitu. Habis itu ya udah aku mulai nulis. Sebenarnya udah sebulan doang kalau untuk draft awal dari Midsummer Night ini cuma sebulan doang. Tapi setelah itu aku revisi lagi, terus aku ikutin ke lomba-lomba dan nggak pernah menang, cuman masuk kadang masuk 10 nominasi besar atau 20 nominasi besar, atau pernah juga jadi naskah favorit gitu. Nah, karena prosesnya ini yang aku revisi terus, jadi makan waktu sampai 8 tahun. Setelah 8 tahun itu aku gak sengaja ketemu iklannya Guepedia di Instagram. Terus aku lihat, kan aku agak shock juga ya karena gratis gitu. Iya. Biasanya penerbit indie kan harus bayar. Terus ini mesti harus gratis tapi ada seleksi gitu kan. Jadi aku ngerasa kayaknya bagus nih, karena berarti mereka nggak asal terima naskah gitu, masih ada edit dan sebagainya gitu kan. Ya udah aku langsung masukin ke situ. Kenapa sih kak kakak memilih menjadi penulis? Apakah emang cita-cita dari kecil atau memang punya kelebihan atau hobi untuk menjadi penulis? Bagaimana tuh kak? Ya penulis tuh aku emang suka nulis dari kecil tuh suka tulis diary. Habis dari diary tuh aku pernah nulis cerita pendek. Terus temen-temenku pada suka, mereka bilang bagus nih tulisanmu, kamu kayak punya bakat di situ, bagus, seru kamu nulis cerita, kata-katanya bagus. Itu padahal itu pertama kali aku tulis cerita pendek. Setelah dari situ aku mulai kayak punya semacam kepercayaan diri gitu kalau aku punya bakat di situ. Setelah dari situ aku suka ikut lomba nulis cerpen, novel, dan biasanya menang atau masuk nominasi gitu. Nah biasanya kakak tuh kalau nulis itu dapat inspirasinya dari siapa kak, kalau boleh tahu? Biasanya denger lagu atau kadang kalau ada yang sering curhat aku buatin itu deh cerita gitu. Tapi biasanya kebanyakan karena lagunya tuh dari ini, lagu-lagunya Taylor Swift, karena Taylor Swift tuh suka bikin lirik lagu yang kayak bercerita kan. Iya. Biasanya dari situ. Mungkin nggak kak untuk next kakak bikin novel atau tentang kehidupan kakak, pengalaman pribadi, atau kan kakak sudah berkeluarga gitu, ada punya rencana kayak gitu nggak kak? Kayaknya enggak, karena aku kalau nulis cerita tuh suka yang imajinasi gitu, nggak suka masukin
kehidupan pribadi. Pengalaman. Aku Gitu suka ya. yang berimajinasi gitu. Nah, kakak biasanya kan ini kakak sebagai ibu rumah tangga, memiliki anak, sibuk pasti kan kak. Nah, gimana sih cara nyempetin waktu buat nulisnya? eh Bagi-bagi waktu sih ya kan, nulis tuh aku buat kayak bener-bener pekerjaan, jadi ada waktunya gitu tuh loh. Jam sekian sampai jam sekian itu harus nulis. Jadi di rumah kan aku juga ada yang bantuin ngurus anak kan, jadi saya kayak bangun, aku mandiin, habis mandiin dikasih makan, habis makan itu dia biasanya main kan. Nah kalau sekitar jam 10 sampai jam 11 itu aku harus nulis di situ. Pokoknya terserah mau nulis apa, yang penting harus nulis gitu. Jadi ada waktunya. Setelah itu dalam sehari itu biasanya aku nulis sekitar 5 jam. Jadi ada spare time-nya. Satu di antara ngurus anak gitu. Nah, kalau boleh tahu anaknya umur berapa tahun kak? 7 bulan. Oh, baru 7 bulan. Masih kecil. Nah, mungkin nggak nih nanti anaknya bakal penerus ibundanya? Suka nulis atau Nggak tahu gimana? ya. Nggak tahu ya. Maksudnya apa? Aku kedepannya mau didik dia, terserah dia mau cita-citanya apa, mau sekolah di mana, mau hobinya apa gitu. Nggak mesti dia harus ngikutin aku. Tidak menuntut ya kak? Ya terserah dia mau ngapain. Tapi paling tidak dikenalkan kak dengan dunia kepenulisannya. Ya kalau dia tertarik gitu nggak apa-apa. Nah nih kak, banyak banget teman-teman Guepedia, sahabat-sahabat Guepedia itu kesulitan dalam mencari ide. Nah gimana sih kak kalau kakak sendiri mengatasi kekurangan ide, kalau misalnya kakak lagi buntu, lagi mentok nih, nggak tahu nih mau nulis gimana, nggak tahu nih mau cari kelanjutan ceritanya gimana, itu gimana sih kak kakak cara mengatasinya? Iya biasanya yang paling susah kalau jadi penulis tuh writer's block ya, yang bener-bener buntu gitu. Kalau aku biasanya itu tadi, aku suka dengerin lagu, terus banyak, karena genreku aku suka tulis cerita romance gitu, jadi aku suka baca buku juga untuk cari inspirasi dari situ. Jadi buku, baca novel romance atau nonton film-film romantis, atau kadang juga benar-benar hari itu 1 minggu full aku nggak nulis gitu. Jadi kalau misalnya terlalu dipaksa itu biasanya ide tuh nggak masuk gitu. Ide tuh nggak datang sama sekali. Jadi buat diri tuh refreshing, jalan-jalan, atau pokoknya melakukan hal-hal yang nggak berhubungan sama tulisan gitu. Aku sih biasanya kayak gitu. Jangan terlalu dipaksakan gitu ya kayak enjoy aja. Justru malah enjoy aja. Iya. Justru atau malah biasanya juga orang-orang mengalami writer's block itu karena mereka nggak punya outline. Jadi kalau mau nulis tuh harus ada outline. Ini plotnya kayak gimana, tujuannya ini mau gimana. Di awal mau buat cerita harus ada premis, ini goalnya mau gimana. Jadi pas di tengah-tengah itu nggak buntu. Ini cerita mau dibawa kemana? Nah, iya tuh benar-benar buat teman-teman semua sahabat-sahabat Wikipedia, karena justru kalau kita malah paksain buat menulis malah nggak ada nih idenya nih, malah mentok nih. Jadi coba istirahat dulu, cari inspirasi, dengerin lagu atau menonton film, bisa keluar rumah dulu ya kak itu ya. Nah gimana sih kak awal tahu Guepedia tuh dari mana kalau boleh tahu? Ya itu tadi aku lihat iklan di Instagram, dia muncul gitu kan, terus ada diterbitkan gratis. Terus aku apa nih, kan biasanya yang gratis itu kan penerbit mayor ya biasanya, tapi seleksinya mayor tuh ketat banget dan lama, mungkin bisa sampai 6 bulan atau setahun, dan masih untung kalau keterima kan. Aku tuh tertarik di situ. Dia penerbit indie dan gratis. Biasanya juga kalau penerbit indie kan harus bayar. Biasanya ada yang 2 juta sejuta gitu kan, buat dibuatin layout, cover,
ke ISBN. Nah, terus aku kaget waktu lihat itu, lewat di feed Instagram aku. Terus coba daftar, lihat iklannya, terus langsung daftar deh. Dan prosesnya tuh yang mudah kan, cuma upload naskah, habis itu masukin apa ya gitu. Pokoknya beberapa data, rekening segala macam, udah. Nah, gimana tuh Kak? Apakah Kakak ada kesulitan? Karena banyak banget teman-teman yang masih ragu Kak mengirimkan naskahnya ke Guepedia. Gimana sih Kak? Apakah sulit? Apa mudah? Dan yang terpenting adalah di Guepedia itu royaltinya terbuka ya Kak. Nah coba Kakak ceritain tuh pengalaman menerbitkan naskah di Guepedia supaya teman-teman yang masih ragu bisa percaya diri untuk mengirim naskahnya ke Guepedia. Ya jadi kalau menurut aku sekarang tuh dunia penerbitan tuh udah luas banget ya, udah banyak macam-macam. Ada yang indie berbayar, bisa mayor. Terus ada juga yang online kan sekarang, kayak masukin naskah di Wattpad dan Storyal.co kalau nggak salah. Nah kalau di Guepedia itu kan udah bisa dibukukan dan itu gratis. Ya, terus sistem pembayarannya juga transparan. Kan kemarin tuh aku kalau nggak salah bukuku ada yang aku kan promosi ya, minta tolong sama Bookstagram buat iklanin di YouTube mereka sama di Instagramnya. Terus aku awalnya agak bingung juga ya, ini gimana ya cara pembagian royaltinya, gimana masuknya, apa orang-orang di Guepedia bakalan laporin secara rinci ke aku kalau misalnya ada bukuku yang laku, atau jangan-jangan mereka diam-diam mengambil. Tapi ternyata enggak. Jadi pas aku buka website akun website aku di Guepedia, terus aku lihat jumlah penjualan buku tuh ada yang bertambah. Jadi aku beli ada sekitar 20, aku jual sendiri. Terus setelah aku minta tolong sama teman-teman Bookstagram buat iklanin bukuku, itu ada nambah sekitar 17, pokoknya totalnya sekarang udah 37. Dan aku tuh bingung, ini 17-nya dari mana ya? Ternyata itu ada yang pesan gitu dan dilaporkan sama Guepedia. Jadi di situ sangat rinci, ini yang pesan namanya siapa, terus alamatnya siapa, terus tanggal berapa, terus nanti di websitenya itu bakalan dijelasin ini tuh ada berapa buku yang dipesan sama misalnya si nama pembeli ini, kayak gitu. Jadi sangat terang-terangan ya Kak, kita sama sekali tidak menutupi pemasukan atau penjualan Kakak. Dan sangat mudah sekali untuk menerbitkannya. Iya, ya, tinggal masukin naskah aja, ya tinggal masukin naskah sesuai petunjuk dari Guepedia, edit dikit, terus isi data, masukin nomor rekening, udah deh. Tinggal tunggu bukunya aja dan ber-ISBN yang terdaftar di Perpusnas. Iya, bahkan covernya sendiri pun bisa tim Guepedia ya yang bisa. Untuk buku Kakak bagaimana? Juga bagus. Kenapa? Untuk buku Kakak yang bikin covernya atau dari pihak kami? Enggak, dibuatin Guepedia karena saya sekali nggak tahu cara buat cover. Oh sebentar ya. Oh, ini dia. Nih. Wow. Bagus kan, sesuai judulnya Midsummer Night. Aku suka banget karena ini sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Yang nggak terlalu mencolok gitu, simple dan yang maksudnya berkesan gitu. Aku suka itu. Walaupun biasanya ya Kak, walaupun kita tidak bisa bikin cover, kita nerima kok Kak dari Guepedia untuk request gitu-gitu. Jadi kalau misalkan penulis khawatir
wah saya maunya kayak gini nih, mau ada ininya, mau ada itunya, itu bisa aja di request, nggak usah khawatir gitu ya Kak. Oh gitu ya. Iya, Oh, bisa. kebetulan waktu itu sama sekali nggak tahu cara buat. Dan untungnya tapi kakak suka ya sama covernya ya? Suka bagus sih, aku suka. Temen-temenku bilang bagus, desainnya simple tapi bagus, dan aku suka yang simple tapi nggak murahan atau yang gimana gitu, karena kalau terlalu banyak terlalu banyak warna atau nggak nyambung sama judul tuh nggak bagus juga kan. Iya. Berarti Guepedia sangat tidak diragukan lagi ya Kak untuk next para... kalau mau buat novel, aku kayaknya mau daftar lagi di Guepedia aja. Nah, akan kami tunggu tuh Kak buku kedua Kakak. Ya, Makanya tadi saya nanyakan apakah ada berencana untuk membuat novel dari pengalaman pribadi ataupun buku-buku yang lainnya, atau ceritanya mungkin masih sama lagi, fanfiction? Ya, sekarang lagi nulis outline buat buku kedua, tapi bukan cerita tentang diri sendiri, romance juga, dan kali ini bukan fantasi sih, tapi masih romance. Boleh diceritain sedikit buku yang akan datang, atau masih dirahasiakan, atau Ya, judulnya aja gitu kan? Belum, judulnya juga belum kepikiran. Cuma belum. ide ceritanya udah nemu, premisnya udah ada sih. Udah ada, masih dirahasiakan ya Kak? Ya. Nggak apa-apa. Nanti akan kami tunggu buku kedua dari Kakak. Lalu gimana nih Kak? Gimana nih buat teman-teman yang masih ragu? Ada pesan untuk teman-teman yang masih ragu mengirim naskahnya? Gimana nih Kak pesan dari Kakak? Kalau buat aku, buat kalian yang punya draft novel atau tulisan atau apapun itu, dan misalnya bingung selama ini ngirim ke misalnya penerbit mayor dan nggak ada kabar, atau malas nunggu lama, atau malas ribet, atau mau ke penerbit indie tapi mesti bayar, ya kalian harus dan nggak punya duit atau nggak mau ngeluarin duit dan pengen yang simple dan pengennya yang nulis dan langsung jadi, ya ini Guepedia ini jawabannya. Karena Guepedia selain gratis, covernya udah dibuatin, terus ber-ISBN, terdaftar di Perpusnas, terus dibantu edit juga, apalagi nih, dibantu promo juga ya, dibantu promo di akun webnya, terus pembagian royaltinya itu sangat transparan. Jadi kalau nggak mau ribet ya daftar di Guepedia. Baik, terima kasih Kak. Lalu ada saran nggak nih untuk teman-teman penulis semua yang lagi stuck nih, caranya menulis tuh gimana, atau stuck di situ-situ aja, belum bisa menerbitkan bukunya, bagaimana nih motivasi atau inspirasi dari Kakak? Ya itu tadi ya, pokoknya yang pertama itu memang harus dari awal itu punya outline, dan ide cerita itu, premisnya itu harus ada gitu. Jadi kalau pengen nulis harus ada tujuan, ini ceritanya seperti apa, tujuannya mau kayak gimana gitu, si tokohnya atau si heroinnya ini masalahnya apa dan tantangannya apa, terus tujuannya apa gitu. Terus mesti banyak-banyak baca buku ya, banyak baca buku biar kosakatanya tuh perbendaharaan kata untuk menulis tuh bervariasi. Nah itu kadang kalau aku baca buku juga nemu ide dari situ. Oh ini bagus nih adegan kayak gini, atau kata-kata tertentu tuh, oh kayaknya memunculkan semacam ide gitu buat aku buat nulis adegan selanjutnya yang aku bingung, mau ngapain lagi ya berikutnya gitu. Kayak gitu. Jadi banyak baca buku, terus tulis outline, punya outline. Terus ya
Kalau suntuk, refreshing. Tinggalin tulisan sama sekali. Seminggu atau pokoknya jangan dibawa stres. Iya, benar. Karena sesuatu yang dipaksakan malah tidak berhasil biasanya ya, Kak. Iya. Nah, terus buat teman-teman nih yang kayak kakak ibu rumah tangga juga, bekerja juga, gimana nih Kak saran untuk mengatur waktunya? Sarannya disiplin. Emang susah ya kalau ibu rumah tangga, terutama apalagi kalau anak lagi rewel atau segala macam. Tapi biasakan untuk dalam sehari itu harus tetap nulis gitu. Walaupun cuma 5 menit, pokoknya harus tetap nulis karena segala sesuatu yang sering kita lakukan itu hasilnya itu akan baik gitu, akan membuat kita lebih lebih cakap gitu ya, lebih terampil. Jadi aku tuh selalu menanamkan ke diri aku sendiri setiap hari, pokoknya meskipun itu hanya 5 menit atau 2 menit, aku harus buka laptop dan nulis gitu, harus nulis sesuatu. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman Guepedia, apalagi yang sedang mengurus anak, ibu rumah tangga, jangan pernah putus karyanya di situ aja ya Kak. Sebisa mungkin kita menyempatkan waktu. Iya, justru dari rumah mesti harus tetap produktif ya. Iya, seperti kakak ini masih mau meneruskan karyanya kedua, buku keduanya yang bakal rilis nanti ya Kak. Jangan pernah putus begitu ya. Iya, jangan pernah putus semangat. Iya, betul. Nah, terakhir nih Kak, ada kritik saran nggak buat teman-teman atau penulis atau ucapan terima kasih kepada orang tua atau gimana? Terserah Kakak. Ada yang ingin disampaikan? Gimana maksudnya? Ada pesan buat teman-teman sahabat Guepedia atau ada pesan untuk orang tua Kakak? Ada yang ingin disampaikan? Kata terakhir ya? Iya. Apa ya? Cuma mau sampein sih untuk teman-teman penulis aja gitu ya. Apapun yang kamu kerjakan itu jangan pernah patah semangat. Penulis tuh penulis tuh tetap penulis gitu. Meskipun bukunya belum jadi ya, kamu tetap seorang penulis dan jangan pernah merasa karena kamu belum punya buku, kamu bukan seorang penulis. Tapi karena saat kamu menulis, kamu adalah seorang penulis gitu. Dan Guepedia tuh menurut aku jawaban buat semua penulis yang bingung mau masukin karyanya ada di mana atau males ribet atau selama ini belum dapat jawaban dari penerbit mayor. Ya, terima kasih Kak. Ada yang disampaikan lagi Kak? Terima kasih juga buat Guepedia yang udah mau nerbitin karyaku. Terima kasih sudah melahirkan yang namanya Guepedia, karena aku ngerasa benar-benar bersyukur gitu ada sebuah penerbit yang mau menerbitkan buku secara gratis dan tidak ribet seperti Guepedia. Terus aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-temanku yang mendukung aku selama proses 8 tahun ini nulis buku. Ada Dona, Tari, Dr. Iin, ada Alvera, ada Nata, Songli, Ella, Ani, Elva, dan terakhir buat suamiku yang mendukung selama 8 tahun ini tulis buku. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak juga ya kakak yang telah meluangkan waktu untuk Guepedia. Terima kasih sudah mau jadiin saya narasumber. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman penulis yang lain. Amin. Karena juga tanpa kakak juga pembicaraan-pembicaraan tadi itu sangat memotivasi untuk penulis-penulis yang patah semangat, supaya penulis-penulis yang patah semangat bisa bangkit lagi. Terima kasih banyak ya Kak. Udah gitu aja. Ada yang mau disampaikan lagi Kak? Sudah? Cukup? Enggak ada.
Baik, kalau kayak gitu terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih buat teman-teman. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya Kak. Dan kami tunggu untuk buku keduanya ya Kak. Ya, ditunggu ya. Iya, iya sampai jumpa Kak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali.